Hai, sebelum kita mulai ke videonya, kita refreshing dulu yuk. Kita lihat-lihat view dari Universitas Brawijaya di video ini yang aku videoin. Nah, ini dia view dari tulisan Universitas Brawijaya. Terus, kali ini lagi mendung ya guys ya. Jadi, langitnya nggak terlalu cerah, nggak secerah hatinya siapa tuh. Pasti bukan hatiku, karena hatiku udah deh nggak usah dibahas lagi. Nah, ini view dari pohon-pohon atau di perpustakaan Universitas Brawijaya, bisa dilihat sendiri, sangat amat bagus dan hijau ya temen-temen ya. Yaudah, kita mulai yuk ke videonya, cekidot. Hello curious people, Puspita Luka here. Selamat datang di my book list, di mana aku akan sharing ke kalian tentang kisi-kisi menarik tentang buku yang aku baca. Kisi-kisi menarik buku yang aku baca ini nanti ada 3 insight yang bakalan aku sharing ke kalian, dan saat ini kita akan membahas buku yang berjudul Why We Sleep by Matthew Walker. Jadi kita akan membahas dulu Matthew Walker itu siapa sih. Jadi Matthew Walker adalah penulis dari lulusan California University dengan jurusan psikologi dan antropologi. Beliau ini mendapatkan gelar profesor doktor. Uniknya buku-buku yang dia tulis ini mengenai bagaimana sih tidur yang baik, kemudian jam-jam normal untuk orang-orang tidur bagaimana, dan lain-lain. Nah, menurut aku buku ini sangat menarik karena di dalamnya aku bisa tahu nih gimana cara meningkatkan kualitas tidur aku, pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek dalam tidur dan lain-lain. Now, insight pertama yang akan aku bahas adalah tidur memiliki sebuah manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kita. Manfaat yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh kita membutuhkan kita untuk tidur cukup, di mana setiap malam itu kan kita membutuhkan tidur 6 atau 7 jam dalam waktu tidur yang normal. Dan apabila dalam malam tersebut kita tidak bisa mencukupi kebutuhan tidur kita, maka kekebalan imun kita akan berkurang sehingga akan menyebabkan menjadi penyakit kanker. Dan yang kedua, kekurangan tidur juga menyebabkan kesehatan mental kita ini terganggu. Karena apa? Karena otak akan bekerja secara reaktif, secara emosional ketika kita kekurangan tidur, dan dari otak bekerja secara reaktif emosional tersebut akan menyebabkan tubuh kita ini stres kronis dan akan menyebabkan depresi serta kecemasan yang berlebihan. Manfaat yang ketiga adalah tidur akan membantu menjaga berat badan kita, di mana apabila kita kekurangan tidur maka akan meningkatkan hormon ghrelin yang membuat kita akan merasa lapar, serta menurunkan hormon leptin yang akan membuat kita merasa kenyang. Kemudian yang keempat, tidur yang cukup akan memperkuat memori kita, di mana otak akan mempersiapkan sebuah ingatan baru, memperkuat ingatan tersebut, dan juga mencegah untuk lupa. Jadi untuk kalian-kalian yang mau exam atau mau tes besok, please jangan begadang. Untuk insight kedua, kafein adalah musuh terbesar dari tidur teratur, karena kafein ini mengandung zat yang akan membuat kita detak jantung semakin cepat, sehingga hal tersebut akan menyebabkan kita untuk tidak tidur secara teratur. Jika kita meminum kafein 5-7 jam, zat dari kafein tersebut akan tetap berada di tubuh kita. Jadi maka dari itu hindari meminum kopi atau kafein di sore hari. Insight ketiga adalah how to improve to your sleep. Jadi banyak kan nih orang yang gimana sih kalau untuk membayar tidur-tidur kita yang sudah tidak cukup ini. Dalam buku dan riset tersebut menunjukkan bahwa untuk kekurangan tidur tidak bisa dibayar seperti hutang. Jadi untuk itu kita harus memastikan bahwa keadaan ruangan dan juga keadaan
juga mempengaruhi kualitas tidur kita. Seperti apa sih? Seperti contohnya selimut, pakaian, dan juga kasur ternyata juga mempengaruhi, serta suhu ruangan juga mempengaruhi. Lalu suhu berapa sih yang ideal untuk kita tidur sebagai orang normal, yaitu 19 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah pastiin ruangan gelap, ya, seperti kita menggunakan lampu biru LED atau yang lain. Pokoknya pastiin untuk ruangan itu gelap. And so on. Sekarang aku mau tanya nih sama kalian, siapa sih di sini yang suka tidur, bangun terus tidur lagi jam 10 atau jam 11 gitu? Atau ada yang bangun nih langsung ingin minum kopi? Kalau itu kalian, maka kalian mengalami kekurangan tidur yang sangat kronis. Jadi untuk tips-tips yang aku berikan tadi dari buku tersebut akan sangat membantu buat kalian. Dari pengalaman buku yang aku baca ini, ternyata tidur itu sangat penting bagi kelangsungan hidup. Entah bukan itu hanya manusia, hewan, pokoknya semua di alam semesta ini membutuhkan tidur. Okay, curious people, thanks for watching and see you. Yang keempat adalah tidur yang cukup akan